Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulla ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa menghadirkan rasa takwa dalam diri kita semua untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga kita hadirkan rasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan termotivasi untuk selalu berbuat amal soleh dan menjauhkan kemaksiatan yang besar maupun yang kecil. Kemudian, salawat serta salam tercurahkan kepada Rasul serta Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan karenanya, syariat-syariat yang begitu baik ini bisa sampai kepada kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelah mereka hadis riwayat Muslim. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam kitabnya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan Allah pun ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan agung. Surat At-Taubah ayat 100. Satu pelajaran penting yang telah diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW adalah semangat mereka untuk mencari hidayah dan juga semangat mereka untuk menjaga hidayah tersebut yang ada dalam diri mereka. Menjaga hidayah adalah suatu bentuk nikmat yang terbesar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicabut olehnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara sahabat yang telah melakukan perjalanan cukup jauh, mengorbankan pikiran dan waktu, membuang harta dan dunia untuk mencari ketenangan hati dan untuk mencari hidayah. Pengorbanan cukup banyak dirasakan untuk mencari hidayah dan untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Dialah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Hanbal meriwayatkan kisah dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ia berkata, telah menyampaikan kepadaku langsung Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berkata, aku adalah Persia dan aku tinggal di sebuah tempat yang bernama Asfahan di desa Jayu. Ayahku seorang tokoh di desaku. Ketika itu aku beragama penyembah api atau majusi. Dan aku memilih tugas khusus untuk menjaga api yang senantiasa menyala dan tidak padam saat pun. Pada suatu hari, ayahku menyuruhku untuk pergi ke ladang, dikarenakan ia sedang tersibukkan dengan bangunannya. Dalam sebuah perjalanan,
aku melewati gereja orang-orang Nasrani dan aku mendengar ibadah-ibadah mereka di dalamnya, dan aku kagum terhadap ibadah mereka. Dan aku berkata dalam hati, agama ini lebih baik dari agama yang aku peluk. Aku tidak akan tinggalkan tempat ini hingga matahari terbenam. Akhirnya aku putuskan untuk tidak pergi ke ladang ayahku. Aku bertanya kepada mereka, orang-orang Nasrani, agama ini berasal dari mana? Mereka menjawab, dari negeri Syam. Setelah itu aku pulang dan ternyata ayahku mencariku. Dan aku membuatnya tidak mengerjakan pekerjaannya. Ayahku berkata, wahai anakku, dari mana saja engkau? Aku pun menjawab, wahai ayah, tadi aku berjalan melewati orang-orang yang sedang beribadah dalam gereja. Dan aku kagum terhadap ibadah-ibadah mereka. Dan aku tidak meninggalkan tempat mereka hingga matahari terbenam. Akhirnya ayahku berkata, wahai anakku, tidak ada kebaikan dalam agama tersebut. Aku pun dengan tegas, tidak wahai anakku, agama tersebut lebih baik dari agama kita. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian tersebut, ayahku mengkhawatirkanku. Ia ikat kakiku dengan rantai dan aku dikurung dalam rumahnya. Aku mengutus seorang untuk kepada orang-orang Nasrani berkata, jika ada rombongan dari Syam, maka beri kabar kepada aku. Kemudian datanglah pedagang-pedagang dari Syam. Ketika mereka hendak kembali ke negerinya, orang-orang Nasrani segera memberi kabar kepada aku. Kemudian aku melepas rantai di kakiku dan aku pergi bersama mereka hingga sampai ke negeri Syam. Setelah tiba di Syam, aku bertanya kepada mereka, orang-orang Nasrani, siapakah pemeluk agama ini yang banyak ilmunya? Mereka menjawab, uskup di gereja. Kemudian aku mendatangi uskup tersebut dan berkata, aku amat tertarik dengan agama ini. Jadi aku ingin bersamamu dan melayanimu di gereja ini. Uskup tersebut menjawab, masuklah. Aku pun masuk. Dan ternyata uskup tersebut orang jahat. Tidak lama kemudian, uskup tersebut meninggal dunia. Dan orang-orang Nasrani segera berkumpul untuk mengurus jenazahnya. Dan mereka menunjuk uskup pengganti. Dan tidak lama kemudian, uskup pengganti pun meninggal dunia. Kaum muslimin, rahimakumullah. Singkat cerita, telah sampailah Salman Al-Farisi di uskup Amuriyah. Setelah ia bersamanya dan melayaninya, tidak lama kemudian, uskup tersebut meninggal dunia. Sebelum kematian mendatanginya, ia berwasiat, telah datang seorang nabi. Ia diutus dengan membawa agama Ibrahim alaihissalam. Dan ia muncul di negeri Arab. Nabi tersebut memiliki tanda, ia memakan hadiah dan tidak memakan sedekah. Di kedua bahunya terdapat cap kenabian. Jika engkau bisa pergi ke sana, maka pergilah. Setelah itu, sekelompok pedagang melewatiku. Dan aku berkata, bawalah aku ke negeri Arab. Mereka menjawab, ya. Ketika tiba di lembah Al-Qura, mereka menjualku kepada orang Yahudi dan menjadikanku seorang budak. Dan ia membawaku ke Madinah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, aku pun mendatangi Nabi yang disebutkan cirinya oleh uskup Amuriyah. Aku pun masuk dan berkata, ini sedekah dariku. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, makanlah. Beliau menahan mulutnya dan tidak memakan sedikit pun. Kemudian aku mengumpulkan sesuatu dan kutubi beliau dan berkata, ini hadiah khusus yang aku berikan kepadamu. Maka beliau memakan hadiah dariku dan memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk ikut makan bersamanya. Dan aku berkata dalam hati, ini tanda yang kedua. Di kemudian hari, aku pun mencari beliau dan kutubi beliau sedang mengiringi jenazah. Dan beliau memakai dua kain lebar, yang satu dipakai untuk sarung dan yang satu lagi dipakai untuk baju. Aku perhatikan beliau dan ternyata beliau mengerti akan maksudku. Disingkirkanlah kain lehernya hingga nampak sebuah tanda yang kucari, yaitu cap kenabian. Melihat itu aku pun beratap dan menangis sambil menciumnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hidup pertama ialah yang pertama, pada zaman dahulu
sedikit sekali seorang yang mengetahui tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam yang masih murni. Dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan di dalam kitab Injil dan Taurat jelas dengan cirinya dan di mana ia munculnya. Dan yang kedua, keteguhan hati para sahabat untuk mempertahankan kebenaran, bukannya diam, tetapi mereka menyuarakan ketika kita ditentang dan dikatakan bahwa ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf adalah pemahaman yang sesat. Kita spontan langsung berkata, tidak, demi Allah, inilah kebenaran dan inilah hidayah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwaf wal ghina. Allahumma najina sufis sadis. Allahumma najina sufis sadis. Allahumma najina sufis sadis wa sufil khamis wa sufil rabi wa sufis salis wa sufis sani wa sufil awwal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.